Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Amelda. Saya dari periode D4 Kearsipan dengan NIM 0493899201. Mata kuliah Arsip Sejarah Lisan. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara sejarah lisan yang bertema perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan tradisi di era modern, bertempat di Bangka Selatan, Lepar Pongo, dengan narasumber Resti Purnamasari, SPDSD. Pagi Kak. Pagi. Terima kasih atas kesediaan Kakak untuk diwawancari hari ini. Kami dari Universitas Terbuka sedang melakukan praktikum sejarah lisan dengan tema perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan tradisi di era modernisasi. Apa boleh kita memulai wawancaranya, Kak? Oh, boleh. Dengan senang hati saya akan berbagi cerita. Sejak kapan Kakak mulai terlibat dalam kegiatan pelestarian seni gamelan di desa ini? Oh, kalau itu saya mulai terlibat itu tahun 2020. Saat itu saya masih berusia muda, di mana saya baru lulus sekolah menengah atau SMA. Di desa kami, seni dambus itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kami pada tahun 1990-an. Banyak anak muda yang lebih tertarik pada hiburan modern seperti radio atau film, HP, gadget, dan lain-lain. Saya ikut bergabung dengan kelompok seni desa karena ayah saya itu dulu pemain dambus. Dan saya ingin melanjutkan tradisi tersebut agar tradisi tersebut tidak punah. Oke, Kak. Apa motivasi utama Kakak dalam mempertahankan tradisi dambus ini? Kalau untuk motivasi saya itu untuk menjaga identitas budaya kami. Dambus itu bukan hanya sekedar musik, tapi bagian dari jiwa masyarakat Bangka, di mana tanpa itu kita bisa kehilangan akar. Saya percaya kalau tradisi ini mengajarkan disiplin, kerjasama, dan rasa hormat antar generasi. Di era modernisasi sekarang, dengan teknologi dan globalisasi, banyak yang lupa nilai-nilai ini. Saya ingin generasi muda tahu bahwa budaya lokal bisa hidup berdampingan dengan kemajuan. Oke, Kak. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya pelestarian budaya ini? Kalau responnya awalnya itu responnya campur aduk. Pada tahun 2020 sampai sekarang itu banyak yang menganggap bahwa dambus itu adalah kuno, tidak menarik. Orang tua saya sendiri sempat ragu, tapi saya berusaha meyakinkan. Saya terus mengadakan latihan rutin di balai desa. Sekarang responnya lebih positif. Masyarakat mulai bangga, terutama setelah kami tampil di acara desa, festival budaya, dan acara-acara besar lainnya. Banyak tetangga yang ikut serta, bahkan anak-anaknya yang sekolah datang untuk belajar. Tapi masih ada yang skeptis, yang agak nggak suka, mengatakan bahwa gamelan itu tidak menghasilkan uang seperti pekerjaan-pekerjaan modern. Oke, Kak. Tantangan apa yang Kakak hadapi selama di dambus ini? Kalau untuk tantangan yang saya hadapi itu perubahan zaman ya. Anak muda lebih suka gadget, musik pop, sehingga sulit mendapatkan peserta untuk latihan. Saya sendiri juga kesulitan pada dana. Instrumen dambus itu kan butuh perawatan. Tapi di desa kami tidak kaya, ada juga yang masalah generasi banyak yang pindah ke kota. Jadi tradisi ini terancam punah. Selain itu, sejak tahun 2020-an ada kebijakan pemerintah yang lebih fokus membangun fisik daripada budaya. Sehingga dukungannya terbatas. Tapi saya tidak menyerah. Saya ajak anak-anak sambil bermain, sambil bercerita tentang sejarah dambus itu seperti apa. Oke, Kak. Apa saja harapan Kakak untuk generasi muda ke depan? Kalau harapan saya ya tidak banyak. Generasi muda bisa meneruskan tradisi
ini dengan cara yang baru. Jangan biarkan dambus hanya jadi kenangan. Saya ingin mereka belajar dambus tapi juga menggabungkan dengan teknologi seperti membuat video tutorial atau pertunjukan online, mengajak orang-orang untuk mengenal apa sih itu dambus. Dengan begitu budaya dambus kita bisa bertahan di era digital. Semoga pemerintah dan sekolah lebih mendukung pendidikan budaya agar anak-anak bangga dengan warisan leluhur. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas waktunya dan cerita inspirasi ini. Wawancara ini akan jadi bahan pembelajaran berharga untuk generasi muda. Iya, baik, sama-sama. Semoga cerita saya bermanfaat. Oke.